Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gue kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-9 chapter kedua. Di chapter ini bakal dibahas tentang invasi kedua dari para frase di wilayah kerajaan Rothmer. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah pertarungan antara Framgear melawan Golem Kayu telah disepakati oleh kedua belah pihak, akhirnya pertarungan pun langsung dimulai. Untuk menentukan apakah Golem Kayu milik kerajaan Rothmer memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa melawan Framgear dan juga Frase. Tetapi saat pertarungan itu telah dimulai, ternyata hal itu membuat Tuan Ragil dan juga Dr. Bauman menjadi sangat terkejut. Karena ternyata semua serangan dari Golem Kayu mereka dapat dihindari dengan sangat mudah oleh Framgear Cavalier milik kerajaan Brunhild. Bahkan Framgear dengan sangat mudah dapat memotong lengan dari Golem Kayu itu. Dan walaupun Golem Kayu itu bisa beregenerasi, tetapi serangan Framgear lebih cepat dari kemampuan regenerasi milik Golem Kayu itu. Sehingga Golem Kayu tidak punya kesempatan untuk bisa meregenerasi tangannya yang sudah putus. Sedangkan Toya yang melihat hal itu, dia pun lalu berpikir bahwa ternyata Golem Kayu ini sangatlah lemah dan juga lambat. Bahkan Golem Kayu ini hanya menyerang menggunakan insting dan juga bukan otak, sehingga Golem Kayu ini tidak akan mampu untuk melawan Framgear yang dikendalikan oleh manusia. Dan Dr. Bauman yang melihat hal itu, dia pun langsung memerintahkan Golem Kayu untuk melakukan serangan balik. Tetapi sayangnya serangan itu dapat ditahan oleh Framgear Cavalier. Bahkan hebatnya lagi Framgear Cavalier, dia pun langsung memegang tangan dari Golem Kayu itu dan langsung menusuk lehernya menggunakan senjata tombak. Dan alasan mengapa Framgear Cavalier ini terlihat sangat hebat dalam menggunakan tombak adalah karena Jenderal Gaspar lah yang telah menjadi pilotnya. Bahkan berkat informasi dari Toya yang mengatakan jika kelemahan Golem Kayu ada di lehernya, akhirnya Jenderal Gaspar dengan sangat fokus langsung mengincar leher dari Golem itu. Dan ternyata benar saja, saat Framgear Cavalier menusuk leher Golem Kayu itu, Golem Kayu itu pun langsung musnah seketika. Sedangkan Dr. Bauman yang melihat hal itu, dia pun lalu menjadi sangat terguncang dan langsung jatuh berlutut di atas tanah. Lalu setelah itu, Toya dengan tegas bilang kepada Tuan Ragil bahwa frase tingkat menengah memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan Framgear jenis Cavalier ini masih sangat kesulitan untuk bisa menghadapi mereka. Dan juga jumlah frase yang akan menyerang kali ini jumlahnya sangat banyak. Dan juga menurut informasi yang telah dia dapatkan, jika nantinya akan ada frase tingkat atas yang memiliki kekuatan yang lebih menakutkan. Dan hanya dengan satu serangan saja mampu menghancurkan ibu kota kerajaan Yulong. Lalu setelah itu dengan sangat tegas, Toya pun langsung menyuruh Tuan Ragil untuk segera melakukan evakuasi kepada semua warganya. Karena jika tidak, maka mereka semua akan dibantai oleh para frase. Tuan Ragil yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat ketakutan. Lalu Tuan Ragil bilang kepada Toya bahwa dia akan segera membahas masalah ini kepada para petinggi lainnya. Lalu setelah itu dia akan memberitahu Yang Mulia Toya tentang keputusan apa yang akan mereka ambil. Dan Toya pun lalu bilang kepada Tuan Ragil bahwa dia akan menunggu keputusan itu secepatnya. Lalu setelah itu, Toya dan juga yang lainnya pun langsung datang menghampiri Jenderal Gaspar yang saat itu baru turun dari Framgear Cavalier. Tetapi Jenderal Gaspar langsung meminta maaf kepada Toya karena dia sudah berlebihan dalam melakukan pertarungan ini. Tetapi Toya langsung membantah hal itu. Toya bilang bahwa Jenderal Gaspar sudah melakukan hal yang benar karena saat ini banyak nyawa yang harus mereka pertaruhkan sehingga tindakan ini sangat diperlukan. Dan dengan adanya pertarungan ini, maka mereka bisa membuat pihak kerajaan Rothmer tidak lagi menganggap enteng kekuatan Frase. Karena jika sampai mereka meremehkan Frase, maka dia yakin jika kerajaan Rothmer pasti akan hancur seperti kerajaan Yulong. Apalagi saat ini Frase tingkat atas juga akan ikut menyerang. Lalu setelah itu,
Toya pun langsung mengirimkan kembali Framegir Chevalier ke dalam Babylon Hangar. Lalu tidak lama setelah itu, tiba-tiba ada dua orang wanita datang menghampiri Toya dan juga yang lainnya. Dan salah satu dari wanita itu adalah wanita yang memiliki rambut berwarna abu-abu yang usianya sekitar 40 tahun. Sedangkan wanita yang satunya lagi, dia ini adalah seorang wanita dengan rambut coklat yang usianya sekitar 20 tahun. Lalu wanita tua itu pun langsung menyapa Toya dan juga yang lainnya. Dia bilang bahwa dia sangat senang bisa bertemu dengan Raja Toya, Raja Belfast dan juga Kaisar Regulus. Bahkan dia juga langsung mengenalkan dirinya kepada Toya dan juga yang lainnya. Dia bilang bahwa namanya adalah Audrey Leliban. Dan dia ini adalah gubernur wilayah barat Kerajaan Rotmer. Sedangkan wanita muda yang ada di sebelahnya ini, dia adalah komandan kesatria miliknya, yaitu Limitex. Toya yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya langsung menyadari jika Audrey ini adalah salah satu dari 7 gubernur yang ada, maka statusnya di Kerajaan Rotmer sangatlah penting. Karena Toya tahu bahwa Kerajaan Rotmer memiliki 7 provinsi, dan setiap provinsinya dipimpin oleh seorang gubernur. Sedangkan pemimpin tertinggi dari Kerajaan Rotmer mereka sebut dengan sebutan Doge. Lalu setelah itu, Audrey dengan sangat serius langsung bertanya kepada Toya, apakah Yang Mulia Toya dapat memberitahunya di manakah pasukan Frase akan segera muncul. Dan Toya pun dengan sangat cepat langsung mengeluarkan peta digital miliknya untuk menunjukkan lokasi tersebut. Tetapi sayangnya malah mereka semua terkejut dengan peta digital milik Toya. Tetapi Toya yang menyadari hal itu, dia pun tidak terlalu peduli dengan hal itu. Dan Toya pun langsung menunjukkan jika lokasi itu ada di pusat Kerajaan Rotmer, tetapi dekat dengan daratan tinggi di wilayah timur. Audrey yang mendengar hal itu, dia pun dengan gugup bertanya kepada Toya, jika frasa itu telah muncul, lalu apa yang akan mereka lakukan? Dan Toya pun dengan serius bilang kepada Audrey, bahwa jika para frase telah muncul, maka mereka akan mulai memburu semua makhluk hidup yang memiliki akal dan juga detak jantung. Dan juga mereka akan langsung menuju ke lokasi yang banyak terdapat makhluk hidup untuk membantai mereka semua. Lalu saat Audrey melihat kota terdekat dari lokasi itu, ternyata kota terdekat yang ada di wilayah itu adalah kota Rimrod. Dan kemungkinan para frase akan menyerang kota itu terlebih dahulu. Dan Audrey yang mengetahui hal ini, dia pun lalu menjadi sangat gugup. Lalu Audrey bertanya lagi kepada Toya, jika mereka telah berhasil mengevakuasi semua warga dari kota itu, apakah tujuan frase akan berubah? Dan Toya pun lalu menjawab, bahwa frase pasti akan mencari kota lain yang terdekat yang terdapat makhluk hidup. Dan kota terdekat selain kota Rimrod, kota itu adalah kota Eminas. Audrey yang mendengar hal ini, dia pun untungnya langsung mengerti. Lalu Audrey bilang kepada Toya, bahwa sebelumnya dia tahu jika aliansi negara barat memiliki tujuan untuk melawan para frase. Tetapi apa yang sebenarnya mereka cari? Dan berapakah biaya jika mereka ingin meminta bantuan dari pasukan aliansi negara barat? Dan Toya pun lalu menjawab bahwa semua itu tidak ada biaya sama sekali. Dan dia juga tidak tertarik meminta imbalan apapun dari Kerajaan Rotmer. Karena jika pasukan frase dibiarkan saja, maka dunia ini akan segera hancur. Dan dulu mereka pernah melawan frase di Kerajaan Yulong, tetapi untungnya saat itu mereka berhasil menang melawan para frase. Dan karena itulah, mereka saat ini memiliki sebuah keinginan untuk tidak membiarkan kehancuran Kerajaan Yulong terjadi lagi kepada Kerajaan Rotmer, sehingga mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa. Karena jika sampai frase mengamuk di Kerajaan Rotmer, maka dia yakin tidak akan ada yang tersisa di Kerajaan Rotmer. Dan jika dia tidak peduli dengan dunia ini, maka dia pasti akan diam saja. Tetapi karena dia adalah seorang manusia, maka dia tidak akan bisa membiarkan hal ini. Audrey yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang kepada Toya, bahwa jika itu masalahnya, maka dia akan melakukan evakuasi secara rahasia. Walaupun dia saat ini belum mendapatkan izin dari Doge untuk melakukan evakuasi. Bahkan dia juga akan memberikan izin kepada aliansi negara barat untuk bisa bergerak bebas di wilayahnya. Tetapi Limit yang mendengar hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Audrey, apakah hal ini akan baik-baik saja? Karena jika Doge sampai tahu hal ini, maka Nyonya Audrey pasti akan dianggap sebagai seorang pengkhianat. Tetapi Audrey dengan tegas bilang kepada Limit,
bahwa jika masalah ini dibiarkan saja terlalu lama, maka mereka akan kehabisan waktu untuk melakukan evakuasi. Dan dia berjanji akan bertanggung jawab penuh atas tindakannya kali ini. Tetapi Toya, dia pun lalu bertanya kepada Audrey, bahwa jika Nyonya Audrey telah memberikan mereka izin untuk bertindak di wilayahnya, maka dia bisa melakukan evakuasi dengan sangat cepat karena dia memiliki sihir teleportasi. Sehingga dia akan bisa memindahkan banyak orang sekaligus ke tempat yang aman. Bahkan semua bangunan juga bisa mereka pindahkan. Perlu diketahui, sihir teleportasi sangat berbeda dengan sihir gate milik Toya. Dan sihir ini didapatkan dari buku sihir kuno yang ada di dalam Babylon Perpustakaan. Semua orang yang mendengar hal ini, mereka pun menjadi sangat terkejut. Karena mereka tidak tahu jika ternyata Toya memiliki sihir seperti ini. Sedangkan Audrey yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang kepada Toya bahwa memindahkan banyak orang sekaligus tidak akan menjadi masalah. Tetapi seberapa besarkah pertempuran akan terjadi? Dan Toya pun lalu menjawab bahwa pertempuran kali ini tidak akan lebih besar dari pertempuran mereka yang pernah terjadi di kerajaan Yulong. Dan seharusnya pertempuran ini tidak akan terlalu menimbulkan kehancuran. Lalu setelah itu, akhirnya Audrey pun langsung pergi untuk melakukan evakuasi. Sedangkan Toya dan juga yang lainnya, mereka pun langsung kembali ke negara masing-masing. Karena Toya juga akan melakukan banyak persiapan dengan membuat frame gear khusus dan juga akan memperbaiki frame gear milik ND. Lalu di sini Toya pun berpikir bahwa jika frase kali ini adalah frase tingkat tinggi, maka dia tidak punya pilihan selain untuk melawan. Bahkan dia juga sempat berpikir untuk membuat frame gear bisa terbang. Lalu setelah itu, Toya pun lalu memutuskan untuk membahas masalah ini dengan Rosetta. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time. Bye bye.